Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Bos Jim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua sehat selalu ya. Oke, masih kita membahas tentang P-Network. Nah, banyak yang bertanya di P-Network ini akhir-akhir ini. Banyak yang ragu nih tentang KYC ya. KYC yang akhir Desember ini apakah Desember tahun 2023 ya. Nah, yang jelas kemarin ada share-sharean bahwa KYC massal itu tidak jadi dan mainnet tidak jadi bulan Desember. Itu informasi yang beredar ya. Tapi, ini ada tapinya kawan-kawan ya. Sebelum informasi yang resmi keluar dari core team atau maupun dari P-Network itu sendiri, kita nggak bisa percaya ya kan. Terserah itu mau dia KYC tahun ini, tentunya kalau KYC tahun ini atau KYC tahun depan itu tentunya ada informasi yang valid ya, biasanya dari Twitternya, di medsosnya P-Network, bukan dari komen-komenan orang ya kan. Kalau saya lihat kemarin itu ada dari beberapa komenan orang yang diambil sama di grup-grup itu komenan orang itu diambil ya, bisa jadi itu hoax dan bisa jadi benar ya. Itu kalau pribadi saya, kita ambil positif dan negatifnya ya kan. Kalau ambil positifnya itu kita bisa, kalau misalnya tahun 2023 itu akan mainnet, itu masih ada kesempatan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi koin kita ya kan. Kalau itu dari segi positif. Nah, dan dari segi negatifnya tentunya banyak yang teman-teman yang mungkin para haters ya, ini saya bilang mohon maaf, ini para haters mungkin banyak yang bilang wah itu P-Network scam gitu kan, P-Network ini kerjaan jin. Ya wajar lah, saya sih tidak mempermasalahkan mau KYC mau mainnet tahun ini maupun tahun depan ya kan, itu juga gratis. Kalaupun tahun depan itu masih saya bisa memperbanyak koin saya ya kan, masih ada kesempatan. Saya tidak terlalu menggebu-gebu gitu kan. Yang biasanya yang mengejar-ngejar itu, yang banyak nyinyir itu ya teman-teman yang baru bergabung ya kan, baru bergabung di P-Network kemudian masih ragu-ragu, sementara kita yang sudah nambang dari tahun nggak enak ya kan, dari tahun 2019 mungkin dari tahun 2020 itu no problem, nggak masalah, anteng-anteng aja kan. Nah, sekarang di video ini saya sebenarnya akan membahas tentang apa saja sih yang wajib Anda periksa di aplikasi P sebelum KYC massal ya kan. Apa aja sih? Nah, ada saya bahas ya. Oke, yang saya bahas yang pertama adalah tentang verifikasi, baik itu verifikasi Facebook ya kan, verifikasi nomor HP, itu harus sudah ada centang ya, centang hijau lah minimal di profil kita. Saya akan perlihatkan centang hijaunya seperti inilah ya, minimal seperti ini. Sudah ada centang 4 di sini, yaitu nomor telepon, verifikasi FB, kemudian email, kata sandi sudah centang. Satu lagi nih yang di akun saya ini memang belum KYC ya, akun saya ini belum KYC, jadi minimal di situ ada 5 centang hijau di profil kita ya. Itu yang pertama yang harus kawan-kawan perhatikan di profilnya. Boleh tidak memverifikasi nomor telepon, atau boleh juga memverifikasi Facebook aja, atau sebaliknya boleh tidak memverifikasi Facebook tapi sudah memverifikasi nomor telepon ya. Kemudian verifikasi email itu penting. Kemudian ingat sandinya, kalau kawan-kawan mendaftar menggunakan nomor telepon tentunya harus ingat passwordnya ya, agar kalau suatu saat teman-teman mengganti HP bisa login ke HP yang baru dengan menggunakan nomor HP dan passwordnya. Begitu juga dengan Facebooknya ya. Oke, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pastikan nama Anda di P-Network itu sama dengan di KTP-nya atau di identitas. Nah, boleh itu SIM, boleh password, boleh KTP Anda, itu harus sama. Ingat, tolong perhatikan di P-Network-nya itu nama Anda harus sama dengan di identitas kita ya. Kalau belum sama, kalau memang salah, silahkan ajukan banding, masih ada kesempatan, masih ada menunya banding, silahkan banding dari sekarang. Itu yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi, hal yang perhatikan yang ketiga adalah
periksa kembali lingkaran security circle-nya, ya, lingkaran keamanannya. Itu teman-teman, untuk mencapai 100 ya 100% lingkaran keamanannya itu, teman-teman harus menambahkan security circle-nya 5 orang, ya, maksimal 5 orang. Boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Kalau kawan-kawan misalnya punya teman, ya kan, punya teman mungkin bisa diajak, atau bisa juga yang mengundang Anda yang jadi security circle-nya, boleh. Itu yang pertama. Kemudian silakan undang teman, ya kan, untuk menjadikan security circle Anda, sehingga pendapatan Anda yang security ke 5 orang itu menjadi 100%, ya. Bisa di situ akan menambah pendapatan kita, ya. Kalau dari security circle itu biasanya kita mendapatkan 0,10 pi, ya, 0,10 pi kalau 5 orang, ya, tinggal dikalikan aja 0,10 pi, 5 kali 20, 0,2, 5 kali 0,02 itu adalah 0,10, itu kita dapat fee-nya, ya, kalau security circle kita 100%, 5 orang, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Anda harus membuat security circle yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, ya, Anda harus membuat dompet. Nah, Anda harus membuat dompet wallet, kemudian menjaga sandi prase Anda, ya, harus dijaga, jangan sampai orang lain tahu, ya. Itu harus perlu disimpan baik-baik, ya, wallet Anda. Dan jangan lupa juga dites, ya, testnet, tes transfer baik ke teman Anda atau pengundang Anda. Silakan ditransfer, dites. Kalau sudah berhasil testnetnya, berarti sudah disimpan, sudah dibiarkan saja, ya. Ingat, prase sandi tidak boleh jatuh ke tangan orang, ya. Anda sendiri yang tahu, itu adalah privasi Anda, itu adalah kunci dompet Anda, ya. Alamat e-wallet Anda boleh ditahu oleh orang, tapi sandi prasenya jangan sampai ditahu sama orang. Oke? Nah, selanjutnya yang perlu Anda perbuat adalah, yang kelima adalah verifikasi email Anda, ya. Verifikasi email Anda, pastikan email Anda di profil itu terverifikasi atau centang hijau di profil kita, ya. Pastikan itu sudah diverifikasi email kita. Itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, siapkan data Anda, identitas Anda, baik itu paspor Anda, kemudian baik itu paspor, kemudian KTP ataupun SIM dan identitas lainnya. Pastikan nama Anda sama dengan di identitas Anda, ya, harus sama. Pastikan itu dari sekarang, itu yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah jangan ngapa-ngapain dari sekarang, ya kan. Di akhir tahun ini jangan pernah kawan-kawan ngapa-ngapain lagi, biarkan aja. Tugas kita hanya klik tanda petir, ya. Kalau sudah itu semua sudah jadi, baik itu verifikasi email, kemudian verifikasi nomor HP, verifikasi Facebook, kemudian security circle kita sudah 100%, ya kan, dan lain-lain lah. Tugas Anda hanya klik petir dan mengundang teman-teman kita yang belum bergabung di P-Network tentunya, ya. Itu tugas kita di akhir tahun. Kita berdoa saja tahun ini atau Desember ini ada QIC massal, ya, QIC massal. Kemudian Januari ada mainnet, kita berdoa saja. Nah, kalau saya sih kapan-kapan mainnet, ya kan, kapan-kapan dia mainnet saya tidak bermasalahkan. Januari tahun depan pun mainnet tidak masalah, ya, tergantung dari kesabaran teman-teman semua untuk menunggu kapan mainnetnya P-Network ini, ya. Tentunya kawan-kawan, mungkin kemarin banyak yang di youtuber lain, ya, banyak mungkin yang bilang P-Network mainnet Anda jadi sultan. Saya bilang, iya, boleh kita bermimpi, boleh, karena tanpa mimpi kita tidak semangat untuk meraih cita-cita kita, ya kan. Bermimpilah setinggi langit, ya. Oke, kita boleh bermimpi, tapi jangan underestimate, ya. Jangan terlalu over. Boleh bermimpi. Oh iya, kita mimpi $100,000, boleh, ya kan, no problem, tidak masalah bagi kita. Tapi ingat, kripto apapun itu, ya, baik kita juga
tentunya mulai dari awal itu akan dari rendah, nggak mungkin akan naik ke tinggi nanti langsung loncat ke $10.000. Nonsen, itu tidak mungkin, ya kan. Tentunya VNetwork nanti akan mainnet tentunya berawal dari rendah dulu, harga rendah dulu, baru akan pelan-pelan naik ke atas, ya. Jangan pernah berikan teman itu, dibilang, wah ini mau nih daftar nih VNetwork namanya, nanti begitu mainnet Anda sudah jadi sultan. Jangan, ya. No. Ya, silakan ajak kawan-kawan kita yang mau nambang, berikan pemahaman bahwa cryptocurrency itu begini-begini. Bitcoin saya dari 2009 itu tidak ada harganya, ya. 2010-11 baru ada harganya, ya. Itu masa nambangnya. Kemudian 2011 itu baru ada harganya 0,10 atau $10 kalau nggak salah, ya. Saya juga lupa, ya. 2009 itu 0, ya. Bitcoin itu 0, tidak ada harganya 2009. Kemudian di tahun 2010 baru ada harganya $10, ya kan, baru harga $10. Kemudian naik lagi ke 2013, ya. 2013 itu bulan apa dulu itu, ya, itu baru harganya $100, ya. Bayangkan dari 12 tahun kemudian, dari 2011 ke 13, 2 tahun kemudian baru naik ke $1.000, ya. Kemudian selanjutnya 2015 baru dia naik ke $1.000, dan sampai sekarang ya hampir 1 miliar, ya, harganya hampir 1 miliar. Tapi bulan-bulan ini dia mengalami penurunan, kalau tidak salah sudah 10% dia mengalami penurunan Bitcoin bulan ini, ya. Jadi itulah namanya cryptocurrency itu begitu, ya. Naiknya tiba-tiba naik, tapi turunnya juga tiba-tiba turun. Kita tidak bisa prediksi. Begitu juga dengan VNetwork ke depannya, kita tidak tahu harganya nanti tiba-tiba melonjak naik, kita baru kaget, baru kita nyesal kenapa tidak dari dulu kita nambang, ya kan. Nah, itu aja mungkin kawan-kawan semua yang harus Anda persiapkan sebelum KYC, ya. Sebelum KYC dan sebelum mainnet, Anda harus persiapkan apa yang udah saya sampaikan tadi, 7 hal yang harus Anda persiapkan. Dan kalau kedepannya kawan-kawan mau mendapatkan koin, ya, tentunya kawan-kawan harus daftar di VeChain Mall, ya. VeChain Mall itu adalah marketplace-nya nanti. Di situ ada sistem afiliasinya, sehingga member kita yang berbelanja maupun bertransaksi di VNetwork, berbelanja di VeChain Mall, kita juga akan dapat koin di situ, ya, sebagai timbal baliknya, sebagai upah kita sudah merekrut kawan-kawan kita, ya. Tentunya sistem direct, bukan MLM, ya. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih. Itu saja mungkin. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Saya lihat di grup-grup, wah, mainnya 2023, wah, banyak yang pada kendor, ya. Saya lihat juga di tim saya juga banyak yang tidak nambang, ya. Saya lihat dari 1000 member, ya, 1000 member referral saya, itu bisa dibilang setengahnya yang nambang, hanya setengah yang nambang. Itu pun tiap hari saya ingetin di grup, saya inget, masih aja, ya. Ada malah yang bilang scam, ya udah, no problem, ya. Bagi kita mau scam mau tidak, ya sudah, nggak masalah. Dia scam, ya sudah. Kalau mainnet, ya alhamdulillah, ya kan. Itu juga gratis, hanya klik tir saja. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih sudah nonton video ini. The next video kita ulas kembali tentang aplikasi dan edukasi lainnya. Sekian dulu dari saya. Salam VNetwork, salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.